Amerika panik, 6 pesawat bomber milik Cina dan Rusia lintasi LCS. Empat pesawat bomber Cina jenis H-6K dan 2 unit pesawat bomber Rusia jenis Tu-95 dilaporkan melintasi Laut Cina Selatan. Kementerian Pertahanan Jepang merilis pernyataan terkait hadirnya 6 pesawat bomber milik Cina dan Rusia tersebut. Dalam laporannya, 4 pesawat bomber jenis H-6K dan 2 unit pesawat bomber jenis Tu-95 terbang melintasi Laut Cina Selatan dan Laut Jepang. Pernyataan yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Cina juga memberikan detail lebih lanjut tentang kehadiran pesawat bomber jenis baru seri H-6K milik Angkatan Udara Cina. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 22 Desember 2020. Penerbangan sekelompok pesawat tersebut diakui Cina sebagai program patroli udara gabungan kedua antara Cina dan Rusia di kawasan Asia Pasifik. Dikutip dari Global Times, bomber H-6K merupakan pesawat bomber versi terbaru yang dimiliki Cina. Pesawat bomber jenis H-6 sebelumnya diketahui hanya memiliki 6 tiang sayap, masing-masing 3 di setiap sayap. Kini terlihat memiliki lebih banyak tiang. Berdasarkan pengamatan Wang Yanan, pemimpin redaksi majalah Aerospace Knowledge yang berbasis di Beijing, pesawat H-6K dengan 8 tiang bisa menjadi varian yang lebih baik dari versi aslinya. Wang menjelaskan bahwa 2 tiang sayap tambahan bisa digunakan untuk membawa pipa tambahan untuk penanggulangan elektronik, yang secara luas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap daya tahan pesawat bomber dalam peperangan modern. Kemungkinan lain adalah bahwa H-6K baru dapat membawa 8 senjata rudal jarak jauh untuk sasaran darat. Artinya pesawat tersebut memiliki daya tembak yang lebih kuat dari versi sebelumnya, ungkap Wang kepada Global Times. Sebagai catatan, H-6K bukanlah pesawat bomber pertama dari seri H-6 yang memiliki 8 tiang sayap. Sebelumnya sudah ada H-6J yang melakukan debut publik pertamanya pada bulan Juli dalam latihan di Laut Cina Selatan. Angkatan Laut Cina menjelaskan bahwa 2 tiang tambahan pada H-6J digunakan untuk perangkat pot yang berfungsi dalam peperangan elektronik. Sementara 6 tiang lainnya merupakan tempat untuk rudal anti kapal. Dalam program patroli bersama dengan Rusia di Laut Cina Selatan pekan ini, Angkatan Udara Cina rupanya menyertakan pesawat bomber baru dengan seri H-6K. Pesawat ini disebut memiliki kemampuan tempur yang lebih unggul dari seri sebelumnya. Sebuah video baru-baru ini menunjukkan sebuah pembom jet Cina membawa sesuatu yang tampak seperti rudal hipersonik yang diluncurkan dari udara. Video itu memunculkan reaksi di antara pengamat pertahanan, menandai contoh terbaru tentang seberapa jauh kekuatan udara Cina itu telah berkembang dalam 2 dekade terakhir. Upaya modernisasi militer besar-besaran Cina di semua cabang Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA sangat mengesankan, dengan anggaran pertahanan Cina tumbuh hampir 9 kali lipat dari 20 miliar dolar Amerika pada tahun 2002 menjadi 178 miliar dolar Amerika pada tahun 2020.
Dikutip dari kantor berita CNA, Minggu 27 Desember 2020, hal ini telah memicu diskusi di lingkaran pertahanan dan keamanan tentang kapan militer Cina akan mengejar militer Amerika Serikat. Mungkinkah diam-diam PLE sudah melakukannya tanpa ada yang menyadari? Para pakar global menganggap bahwa pengeluaran yang fantastis adalah bukti transformasi dalam militer Cina. Beijing dinilai telah berubah dari kekuatan yang didedikasikan untuk pertahanan teritorial domestik menjadi kekuatan yang semakin mampu memproyeksikan ketahanan jauh dari pantainya sejak pengeluaran mereka meningkat pada tahun 2004. Ada keharusan geostrategis yang kuat bagi Cina untuk meningkatkan kekuatannya. Karena PLE merancang struktur kekuatannya di sekitar doktrin tentang apa yang dikenal di lingkaran pertahanan dan keamanan sebagai anti-akses penolakan area, terutama di sekitar pulau pertama rantai. Ini adalah serangkaian pulau membentang dari Sakhalin, Rusia, hingga Jepang, Taiwan, Filipina, Kalimantan, dan mencakup segala sesuatu di antaranya yang menyediakan serangkaian choke point maritim alami di sekitar Cina, di mana ia berupaya secara aktif membatasi kebebasan musuh untuk beroperasi di acara konflik. Analis melihat PLE mampu meluncurkan serangan pendahuluan besar-besaran terhadap fasilitas dan target militer utama di seluruh rantai pulau pertama, dan bahkan lebih jauh ke rantai pulau kedua, dari garis yang membentang dari Kepulauan Bonin, Jepang, dan turun ke Kepulauan Mariana Utara dalam skenario potensial konflik yang melibatkan Taiwan. Dengan rentetan peluru kendali balistik, jelajah, dan bahkan hipersonik, hanya sedikit negara yang harus mengesampingkan konflik terbuka jika Cina terpojok, sebagai konsekuensinya yang menghancurkan. Upaya modernisasi Cina telah didukung oleh anggaran pertahanan tertinggi kedua di dunia, dengan angka terbaru yang diterbitkan oleh pemerintah Cina memproyeksikan pertumbuhan tahun 2021 sebesar 6,6%. Meskipun sebagian besar analis percaya angka tersebut akan lebih tinggi. Kekuatan udara Cina juga telah menjadi salah satu penerima manfaat dari upaya modernisasi. Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat sekarang menjadi angkatan udara modern yang jauh meningkat dari kekuatan yang utamanya digunakan untuk pertahanan udara lokal. Peningkatan itu tak lepas dari memanfaatkan akuisisi asing dalam hal ini jet tempur Sukhoi Su-27 Rusia dan menandatangani lisensi fasilitas produksi untuk jet tersebut pada 1990-an.